Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafiratul Ahda dengan NIM A321240068. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Angkatan 2024. Dalam video kali ini akan membahas resume saya dengan materi hapusnya penuntutan pidana dan eksekusi. Nah teman-teman, kita masuk ke yang pertama, yaitu hapusnya hak tuntutan. Itu ada 3. Yang pertama, murni tuntutan pidana terpenuhi. Yang kedua, yang dituntut mendapatkan abolusi atau penghapusan tuntutan pidana yang terpenuhi, yang diminta atau memohon kepada presiden dan presiden meminta pertimbangan dari DPR. Yang ketiga itu amnesti atau pernyataan ampunan, atau bisa dibilang penghapusan hukuman. Itu kalau sudah jatuh vonis. Nah, yang kedua itu hapusnya hak eksekusi, yang dimana sudah ada keputusan yang tetap, yaitu hakim harus menjalankan tugasnya untuk mengekseskan pasal 270 KUHP, yaitu hak eksekusi dan jaksa, yang dimana kondisi-kondisi ketika jaksa tidak boleh melakukan eksekusi tidak bisa dilakukan itu ada 3 hal teman-teman. Yang pertama, terpidana sudah meninggal. Yang kedua, ada pada pasal 84 KUHP itu tentang daluarsa. Yang ketiga, grasi atau pertimbangan Mahkamah Agung. Nah teman-teman, sebelum itu ada 3 tahapan-tahapan loh. Yang pertama, tahapan paling bawah itu tersangka. Yang kedua itu terdakwa. Yang paling atas itu terpidana. Nah teman-teman, adapun teori hukuman, yang dimana semua orang yang melakukan hukuman mendapatkan imbalan atau hukuman. Yang pertama itu ada teori imbalan atau hukuman, itu pada pasal 10 KUHP. Yang kedua, pengurangan dan tambahan hukuman. Nah, adapun pengurangan hukuman berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, umur yang masih muda atau belum cukup umur, itu pada pasal 47 KUHP, tidak berlaku sejak adanya Undang-Undang Anak pasal 2 tahun 2012. Yang kedua itu pasal 53 ayat 1. Yang ketiga, membantu melaksanakan pada pasal 57 ayat 1 KUHP. Nah, adapun penambahan hukuman, yang pertama itu konkursus atau persengkokolan atau kerjasama, itu ada di pasal 65 sampai 66. Nah, yang kedua itu ada residif, itu ada pada pasal 486 sampai 488 KUHP. Nah, teman-teman, eksekusi dilakukan oleh jaksa berdasarkan hasil keputusan yang ingkrah. Dan adapun salah satu lemahnya penegak hukum, yaitu kurangnya fasilitas yang ada dalam penegak hukum. Contohnya, lapas untuk anak dan alat pendeteksi kebohongan. Nah, lalu ada grasi. Grasi dalam hukum pidana adalah pengampunan atau keringanan hukuman yang diberikan oleh presiden kepada seorang terpidana untuk mengurangi, mengubah, atau menghapus pelaksanaan pidana yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan. Bentuk grasi itu ada 3. Yang pertama, pengurangan hukuman atau remisi khusus presiden. Yang kedua, pelaksanaan atau perubahan jenis hukuman. Yang ketiga, pembebasan dari hukuman tertentu. Nah, dalam hukum, grasi berada di Undang-Undang tahun 1945 pasal 14 ayat 1 dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang grasi, atau yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2010.
Nah teman-teman, dari semua pasal yang saya sebutkan tadi, ada 2 pasal yang saya ingin sebutkan bunyinya. Yang pertama itu ada pasal 10. Pidana terdiri atas 2 pidana pokok dan pidana tambahan. Kalau pidana pokok itu terdiri pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kalau pidana tambahan itu terdiri yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, yang ketiga pengumuman putusan hakim. Nah, yang kedua itu ada pasal 53 ayat 1. Bunyinya, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Demikian hasil video resume saya dengan materi hapusnya tuntutan pidana dan eksekusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Zafiratul Ahda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.